Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Para jemaah hadirin yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini adalah malam perdana untuk kita mulai kembali setelah Ramadan kajian kita, dan alhamdulillah kita semua telah melewati bulan yang penuh dengan rahmat, ampunan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua orang pasti, orang-orang yang beriman akan bersedih meninggalkan atau ditinggal atau meninggalkan hal tersebut atau bulan tersebut. Karenanya para ulama dahulu yang mereka khawatirkan setelah bulan Ramadan adalah apakah amalannya di bulan Ramadan itu diterima atau tidak. Sehingga 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diterima semua amalan ia lakukan di bulan Ramadan tersebut. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas tentang amalan yang dilakukan setelah bulan Ramadan, terutama di bulan Syawal ini, yang kita beri judul dengan fikih sunnah di bulan Syawal. Mungkin yang hanya terbetik dalam benak kita tentang bulan Syawal adalah puasa, kemudian juga nikah, ya. Namun tidak hanya itu saja amalan-amalan di bulan Syawal. Para jemaah rahmati Allah tabaraka wa taala, ketahuilah bahwasanya puasa atau amalan-amalan yang dilakukan di bulan Syawal, di antaranya yang sunnah, di antaranya adalah puasa, itu sunnah. Dan ingat, amalan-amalan yang sunnah itu sangatlah luar biasa keutamaannya. Jadi tidak boleh kita mengatakan kita meninggalkan sunnah tersebut, amalan tersebut karena hukumnya sunnah. Karena banyak orang mengatakan sekarang itu hanya hukumnya sunnah, tidak apa-apa ditinggalkan. Nah, di antara keutamaan mengamalkan sunnah, ingat sunnah yang kita maksud di sini adalah bukan lawan dari bid'ah. Ya, bukan yang sering kita katakan dia sudah kenal sunnah atau tidak. Kita kan sering mengenalkan atau ingin tahu kepada kepada orang lain apakah dia sudah mengenal sunnah atau tidak. Ini bahasa kita. Itu maksudnya adalah apakah dia sudah mengenal dakwah salaf atau tidak. Itu maksudnya. Ya. Nah, itu maksudnya sunnah lawannya bid'ah. Pertanyaan kita itu. Ya. Adapun yang kita bahas saat ini adalah sunnah secara hukum fikih. Ya, secara hukum fikih. Jadi amalan-amalan yang hukumnya sunnah, itu keutamaannya yang pertama adalah menyempurnakan kekurangan perkara yang wajib. Dan pasti jemaah,
semua amalan yang wajib yang kita kerjakan itu pasti ada kurangnya. Ya, pasti ada kurangnya, terlebih di zaman sekarang. Karena itulah Nabi SAW bersabda, seseorang itu akan mendapatkan dari amalannya pahala berupa pahala, ada yang setengahnya, ada yang seperempatnya, ada yang sepersepuluhnya. Itu yang ia dapatkan bagian dari pahala. Nah, itu menunjukkan bahwasanya amalan wajib yang kita lakukan, entah itu sholat, entah itu puasa, dan amalan wajib yang lainnya, itu pasti ada kekurangannya. Maka butuh tambalan penyempurna dari kekurangan tersebut. Dan di antara yang telah kita lakukan sebelumnya adalah puasa Ramadan, dan itu hukumnya wajib. Dan puasa kita di Ramadan kemarin itu pasti ada kekurangannya. Nggak boleh menjazamkan, nggak boleh kita memastikan puasa kita pasti sempurna, nggak boleh. Ya. Namun memastikan pasti kurang, iya. Karena sabda Nabi SAW di atas. Dan kita juga nggak boleh memastikan puasa kita pasti diterima Allah Subhanahu Wa Taala, enggak. Namun yang betul adalah kita khawatir dan berharap, bukan pasti. Kita khawatir ibadah kita di bulan Ramadan enggak diterima, dan berharap ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai tambahan pahala. Ya, sebagai tambahan pahala. Oleh karena itu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, siapa saja yang meninggalkan perkara sunnah, dia tinggalkan perkara yang hukumnya sunnah dalam ilmu fikih, ya, yang hukumnya sunnah, bukan karena dia benci sunnah tersebut, ya, bukan karena dia benci sunnah tersebut, ya, maka dia tidak berdosa, dan dia tidak diancam neraka, ya. Yang diancam neraka itulah meninggalkan sunnah dalam keadaan benci sunnah tersebut. Nah itu diancam neraka, walaupun itu hukumnya sunnah. Nah, oleh karena itu Syekh lupa nama Syekhnya, dia punya karangan kitab banyak. Dia mengatakan bahwasanya sunnah itu adalah mempertinggi derajat surga seorang. Ya, perkara-perkara yang sunnah. Makanya orang yang meninggalkan sunnah dalam keadaan dia tidak benci, itu tidak diancam neraka. Ya, yang diancam neraka itu adalah meninggalkan yang wajib. Benci nggak benci. Ya, kalau perkara wajib dia tinggalkan, maka diancam neraka. Nah, makanya sini disebutkan menambah pahala, ya, sebagai tambahan pahala kita. Dan tambahan pahala-pahala yang kita lakukan di dunia ini, jemaah, yang sunnah misalnya, itu derajat surga kita semakin tinggi. Itu yang membuat kita nanti, misalnya kita semua masuk surga, ya, dan surga kita bertingkat-tingkat, ya, surga kita bertingkat-tingkat. Makanya ada tingkat yang paling tinggi adalah Firdaus, kemudian di bawahnya, kenikmatannya pun berbeda-beda. Nah, yang ketiga adalah menggapai cintanya Allah Subhanahu Wa Taala, kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah hormati Allah Tabaraka Wa Taala, kalau kita ingin meraih apa yang kita cintai, dunia, masalah dunia atau akhirat, perkara dunia atau akhirat, maka lakukanlah apa yang Allah cintai. Ya. Kalau kita ingin meraih apa yang kita cintai dari perkara dunia atau akhirat, maka lakukanlah, amalkanlah apa yang Allah cintai. Ya. Yang sunnah itu pasti dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang sunnah adalah pasti dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di antara keutamaan disebutkan di sini adalah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis qudsi, la yazalu abdi, senantiasa hambaku mengamalkan yang sunnah hatta uhibbahu, sampai saya mencintainya. Kalau saya mencintainya, maka
Allah Subhanahu wa taala akan menjaga telinga kita dari mendengar yang haram, tangan kita dari melakukan yang haram, menyentuh yang haram, kaki kita melangkah dari yang haram dijaga Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita inginkan Allah kasih. Nah, sekali lagi setiap kita ingin meraih apa yang kita cintai, maka lakukanlah apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sebagai tambahan keimanan seorang hamba. Ya, tentu ya perkara ibadah yang hukumnya wajib, sunnah itu sebagai yang menjadikan iman kita bertambah. Ya, karena iman itu yazidu bi taatillah, bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah menambah kuatnya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan hanya di bulan Ramadan saja hubungan kita dengan Allah kuat. Enggak. Tapi kalau kita senantiasa kembali berpuasa misalnya di bulan Syawal, maka tetap hubungan kita akan ada dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan Rabb yang kita sembah di bulan Ramadan itu sama Rabb dengan Rabb yang kita sembah di bulan Syawal. Ya. Jadi Rabb Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya di bulan Ramadan saja, Rabbus syuhur. Ya, semua bulan. Ya, semua bulan. Nah, seandainya ibadah kita itu sama seperti ibadah di bulan Ramadan, jemaah, Masya Allah, luar biasa. Ya, kan kita di bulan Ramadan semangat sekali untuk menghatamkan Al-Quran sampai ada yang 2 kali, 5 kali, 1 kali minimal. Ya, tapi di bulan Syawal sekarang, tanggal berapa Syawal sekarang? 11. Bacaan Quran kita sudahkah sekarang sampai juz 11? Nah, itu pertanyaannya. Ya, jawab sendiri. Kemudian yang keenam adalah merupakan medan untuk berlomba-lomba dalam ketaatan. Ya, keutamaan sunnah itu jemaah. Medan atau tempat untuk berlomba-lomba dalam ketaatan. Kemudian yang ketujuh adalah mempermudah seorang hamba untuk melakukan yang wajib. Ya. Kalau kita senantiasa jemaah meremehkan yang sunnah, maka sangatlah berat jemaah. Kita akan mengamalkan atau istiqomah dalam wajib. Ya. Jadi kalau kita senantiasa mengamalkan yang sunnah, maka Allah akan mudahkan kita untuk mengamalkan yang wajib. Ya, memberikan kita semangat lebih untuk mengamalkan perkara yang wajib. Selanjutnya menutup pintu bid'ah. Kalau kita mengamalkan sunnah, maka akan tertutup pintu bid'ah. Para ulama mengatakan tidaklah seseorang itu melakukan bid'ah kecuali ada sunnah yang dipadamkan di situ. Ya, misalnya apa? Orang yang zikir setelah menjaharkan zikirnya, setelah salat fardu misalnya, zikir berjamaah, pasti ada sunnah yang ditinggalkan di situ, yang dipadamkan di situ. Yaitu apa? Zikir sendiri-sendiri. Itu yang sunnah. Nah, itu dia padamkan. Ya. Jadi sekali lagi, setiap ada bid'ah yang dilakukan pasti ada sunnah yang ditinggalkan di situ, pasti ada sunnah yang dipadamkan di situ. Nah, kemudian yang terakhir adalah mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para salafus salih. Para jemaah hormati Allah Tabaraka wa Taala. Di antara sunnah di bulan Syawal adalah tentu yang paling besar adalah puasa. Ya, puasa Syawal. Sunnah di bulan Syawal adalah puasa. Dan ini puasa sunnah. Dan ingat, puasa sunnah Syawal itu termasuk puasa yang muqayyad, bukan puasa yang mutlak. Kan puasa sunnah itu ada 2 macam. Ada puasa sunnah yang muqayyad, ada puasa sunnah yang mutlak. Puasa sunnah yang muqayyad maksudnya apa?
yang terikat dengan pahala. Ya, yang terikat dengan pahala. Siapa melakukan puasa sunnah 6 Syawal misalnya akan dapat pahala ini. Siapa yang puasa Asyura sunnah akan dapat pahala ini. Nah, kalau mutlak itu nggak disebut pahalanya. Dapat pahala tapi nggak disebut, nggak terikat dengan pahala yang disebutkan dalam hadis enggak. Siapa saja yang berpuasa maka dia akan dapat pahala. Nah, seperti itu aja. Itu puasa sunnah mutlak. Makanya boleh saja seorang itu meniatkan puasa di hari Selasa, boleh puasa sunnah mutlak. Ya. Nah, setelah kita mengetahui bahwasanya puasa sunnah Syawal adalah puasa sunnah yang muqayyad, maka Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala dia mengatakan wajib untuk kita berniat di malam hari. Ya. Wajib untuk kita berniat di malam hari. Nah, yang boleh kita berniat di siang hari, mulai kita berniat di siang hari itu adalah puasa sunnah mutlak. Ya, puasa sunnah mutlak. Makanya Nabi SAW dulu kan nggak disebut harinya itu. Nabi berpuasa. Ketika Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, adakah makanan yang kita makan hari ini? Kata Aisyah, nggak ada. Berarti ini sarapan maksudnya pagi hari. Nggak ada. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau begitu saya berpuasa. Ini nggak disebut harinya. Ini puasa mutlak. Ya, nggak disebut harinya. Nah, disinilah Nabi SAW berniat puasanya setelah terbitnya fajar atau terbitnya matahari. Ya, itu yang boleh. Kalau puasa yang muqayyad, puasa Syawal ini nggak boleh. Kita berniat zuhur. Ya. Kalau dia berniat zuhur berarti nggak lengkap 6 hari. Ya, berarti seolah-olah dia berpuasa 5 hari setengah jadinya. Ya, itu perkataan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Makanya kalau muqayyad seperti ini jemaah niatkan di malam hari. Ya. Nah. Nah, itu tentang niat di puasa Syawal. Kemudian masih berkaitan dengan puasa ini, yang sering diributkan, ya, bukan diributkan lah ya, sebagai bahan untuk dialog atau diskusi dari dulu sampai sekarang, ya. Yang pertama, boleh nggak puasa sebelum qadha Ramadan, ya. Yang kedua, boleh nggak puasa Syawal itu dilakukan di bulan Dzulqa'dah atau Dzulhijjah? Boleh nggak? Nah, yang pertama adalah bolehkah puasa Syawal ini ya dilakukan sebelum mengqadha puasa? Di sini khilaf para ulama jemaah. Ya. Yang pertama, jumhur ulama mengatakan boleh. Ya, jumhur ulama mengatakan boleh. Di antara dalil para ulama membolehkan puasa sunnah Syawal sebelum qadha puasa Ramadan adalah perbuatan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, perbuatan Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa sering Aisyah jemaah radhiyallahu taala anha? Ya. Karena semua istri-istri Nabi SAW dahulu, ketika mereka berhalangan atau ketika mereka malam, Nabi misalnya bermalam kepada istri yang A misalnya, terus si A, istri yang si A ini dia hadiahkan malam itu pasti untuk Aisyah. Ya, dia relakan malam itu yang padahal itu bagiannya dia. Maka dia relakan untuk Aisyah. Terus seperti itu istri Nabi SAW. Jadi Nabi itu banyak bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya kalau kita ingin mengetahui bagaimana kehidupan Nabi dalam keluarganya, ya, maka lihat Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian perkataan-perkataan beliau dan hadis-hadis yang beliau ceritakan. Nah, makanya di antara
sahabat yang menjadi ulamanya sahabat adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan para ulama mengatakan Aisyah itu adalah khairun nisa'il alam. Ya, wanita terbaik dunia. Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, perbuatan Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan, dahulu saya pernah punya utang puasa. Dan ini enggak setiap tahun, jemaah. Ya. Makanya dia mengatakan dahulu saya pernah. Enggak setiap tahun. Dia pernah punya utang puasa. Ya. Dia pernah punya utang puasa dan dia hanya bisa menggantikannya, ya, mengganti puasanya itu di bulan Sya'ban karena Nabi SAW. Ya, ini Syawal karena Nabi SAW. Nah, maksudnya apa? Karena Nabi SAW. Karena mengurus Nabi SAW. Ya. Nah, dari sinilah Aisyah radhiyallahu taala anha, wanita terbaik dunia, kemudian juga adalah beliau termasuk orang wanita yang paling taat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa dibayangkan Aisyah itu nggak pernah puasa sunnah sebelum mengqadha puasa Ramadannya di bulan Sya'ban. Ya, apakah bisa kita bayangkan Aisyah itu meninggalkan puasa sunnah Syawal, Asyura, puasa sunnah Arafah? Ya, nggak bisa. Ini jumhur ulama berdalil seperti ini. Ya. Nah, dari sinilah juga bahwasanya mengqadha puasa Ramadan itu adalah namanya wajib muwassa. Namanya wajib yang waktunya luas. Ya. Kalau kita mengatakan qadha dulu baru puasa Syawal, berarti seolah-olah sempit waktu qadha puasa itu. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'iddatun min ayyamin ukhra." Ya, maka qadhalah di hari-hari yang lain. Rasulullah enggak, Allah Subhanahu wa taala enggak mengatakan harus bulan Syawal, enggak. Di hari-hari yang lain, itu bulan Syawal, Dzulqa'dah, Muharram dan seterusnya. Nah. Dan ada kaidah juga mengatakan tidak mengapa kita menyibukkan diri dengan sunnah sebelum kita mengqadha puasa yang wajib muwassa. Yang waktu qadhanya itu luas. Ini pendapat jumhur ulama. Ya. Dan ada juga yang mengatakan nggak boleh. Ya, tidak boleh, harus qadha dulu. Kenapa? Karena hadisnya seperti ini. Hadisnya mengatakan, ya, man shoma ramadhana, siapa saja yang berpuasa Ramadan, siapa saja yang telah berpuasa Ramadan kemudian dia ikuti dengan 6 Syawal, ya, dia berdalil dengan ini. Jadi kalau dia belum sempurna Ramadannya, kemudian dia ikuti dengan 6 Syawal, maka dia tidak akan mendapatkan pahala yang disebutkan di sini seperti puasa 1 tahun. Ya, ini dalil mereka. Ini bantahannya ada. Kalau kita bahas ini enggak selesai, jemaah. Ya. Nah, maka yang lebih menenangkan hati adalah boleh, ya, sebagai jumhur, ya, mayoritas para ulama. Ya, makanya kalau kita bingung-bingung pendapat, ada pendapat jumhur, ada pendapat satu ulama misalnya, maka pilihlah jumhur, jemaah. Ya, jumhur ulama, mayoritas para ulama. Ya. Nah, lalu kalau kita ingin berhati-hati, maka qadha puasa dulu baru puasa sunnah Syawal. Dan itu kalau, ya, puasa qadhanya itu sedikit. Kan ada yang 1 bulan, seperti apa misalnya orang nifas, ya, nifas, wanita nifas, kan bisa saja dia orang menyusui juga nggak bisa puasa. Nah, maka dia, ya, boleh bagi dia untuk puasa sunnah Syawal dulu baru kemudian qadha puasanya. Nah, kemudian tadi selanjutnya adalah hukum puasa Syawal, puasa sunnah Syawal itu setelah
setelah bulan Syawal, boleh enggak? Ini juga khilaf para ulama jemaah. Nah, khilafnya dengan dalil yang sama juga, ya. Itulah para ulama jemaah. Man shoma Ramadan tsumma atba'u sittan min Syawal. Nah, di sini ada kata min, dari Syawal. Ya. Jadi mereka khilaf boleh enggak Syawal ini dilakukan setelah Syawal, itu Zulqa'dah atau Zulhijjah, boleh enggak? Ya. Ini hanya karena kata-kata min ini jemaah. Ya, kata-kata min ini. Karena kata min dalam hadis ini ada dua arti min itu dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah di antara artinya, ini faedah dari Ustadz Doktor Malaysia ya. Permulaan. Ya. Ya, permulaan. Kalau kita mengartikan min ini permulaan mulai puasa sunnah setelah Ramadan yang 6 hari itu adalah Syawal. Permulaan. Kalau kita artikan permulaan, maka boleh juga berarti setelah bulan Syawal boleh dong. Di Zulqa'dah, Zulhijjah, yang penting 6 hari. Ya. Nah, para ulama juga mengatakan kenapa Rasulullah di sini sebutkan Syawal? Karena semangat puasa itu masih ada. Ya. Karena semangat puasa setelah Ramadan itu masih ada di bulan Syawal. Makanya disebut mulailah di bulan Syawal. Boleh juga mulai nanti di bulan Zulqa'dah. Itu maksudnya permulaan. Ya. Kalau min ini kita artikan sebagian dari bulan Syawal, maka nggak boleh di Zulqa'dah. Ya. Jadi siapa saja yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di sebagian di bulan Syawal, maka harus di bulan Syawal puasa Ramadan itu. Puasa sunnah 6 hari itu. Ya, harus di bulan Syawal. Nah, kalau Syekh bin Baz rahimahullah taala dia merajihkan yang harus di bulan Syawal. Ya, harus di bulan Syawal. Seperti ini mazhab Syafi'i dan Hanabilah. Ya, kalau mazhab Maliki boleh di bulan Zulqa'dah. Ya. Nah, dan yang tepat jemaah kalau ada uzur, ya kalau ada uzur emang nggak bisa melakukan di bulan Syawal, maka boleh di bulan Zulqa'dah 6 hari. Kalau ada uzur, ya. Kalau nggak ada uzur nggak boleh, harus di bulan Syawal. Nah, itu yang selanjutnya. Kemudian selanjutnya adalah kana qasiyamid dahri. Jadi keutamaan buat puasa 6 hari ini jemaah, puasa sunnah 6 hari inilah seperti puasa 1 tahun. Ad-dahr, di sini disebutkan dahr. Ya. Puasa 1 tahun. Nah, ada sebagian ulama mengatakan boleh, berarti boleh dong puasa setahun penuh. Nah, ini juga. Karena di sini Nabi SAW mengatakan seperti puasa 1 tahun, berarti boleh dong puasa 1 tahun penuh. Nah, ini dari para jamaah yang ini, yang sering khuruj itu ada yang puasa 1 tahun jamaah. Ya, 1 tahun, dan itu bid'ah. Ya, perbuatan bid'ah. Puasa 1 tahun dia. Kalau benar dia puasa 1 tahun berarti puasa Idul Fitri dia puasa juga, Idul Adha puasa, hari Tasyrik juga puasa. Itu kan haram puasa di situ. Nah, dan nggak boleh. Ya, dalilnya juga adalah ada sahabat dulu kan 3 orang datang ke Aisyah menanyakan bagaimana amalan Nabi. Ya, dia mengatakan kalau begitu saya akan puasa 1 tahun. Ya, setiap hari saya akan puasa. Dibantah oleh Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan sebaik puasa adalah puasanya Nabi Daud. Ya, puasa hari puasa, besok enggak, sehari puasa, besok enggak, terus gitu. Puasa Nabi Daud. Nah, jadi kalau membolehkan puasa dahar, puasa 1 tahun, enggak ditahzir dong orang itu oleh Nabi SAW. Ya, tidak akan dilarang, tapi dilarang. Ya. Nah, para ulama juga mengatakan di sini saking besarnya keutamaannya ini jemaah, seperti puasa wajib 1 tahun. Ya, keutamaan puasa 6 hari Syawal ini jemaah. Ya, seperti mendapat pahala puasa wajib 1 tahun. Masya Allah. Ya.
Kemudian selanjutnya masih puasa Syawal. Nikahnya nanti kita bahas ya. Nah, boleh nggak dilakukan mutafarriqah, yaitu dilakukan berselang-seling, ya, atau dilakukan di hari-hari yang berbeda-beda, yang penting masih di bulan Syawal, boleh, ya, boleh. Dan boleh juga dia lakukan di hari Senin, dia campur niatnya dengan puasa Senin, berarti berlipat pahalanya, ya. Dia kumpulkan juga niatnya dengan puasa Bid, ya, 13, 14, 15, ya, bulan Hijriah, ya, bertambah-tambah lagi pahalanya, masya Allah, ya. Jadi boleh dia misalnya 2 hari sekarang, pekan sekarang 2 hari, pekan besok 2 hari, dan seterusnya boleh. Yang penting 6, ya, 6. Boleh nggak dikumpulkan Syawal dengan qadha? Nggak boleh, ya, karena tidak sejenis. Yang satunya wajib, yang satunya sunnah, ya, tidak boleh. Nah, kemudian selanjutnya juga adalah untuk para wanita yang ingin puasa sunnah. Ini khusus untuk puasa sunnah. Untuk para wanita yang ingin puasa sunnah harus minta izin kepada suaminya, ya. Ini yang punya suami. Kalau wanita yang nggak punya suami maka nggak perlu izin, ke bapaknya, nggak perlu, ya. Kalau sudah bersuami wajib untuk minta izin ke suaminya untuk puasa, agar nanti ketika siang-siang suaminya nggak ngajak, ya, nggak ngajak untuk berjima misalnya. Dia sudah tahu, oh istri saya sedang puasa. Nah, kalau dia nggak tahu, diajak, itu nggak boleh. Wajib dengan sunnah bertabrakan, ya kan? Taati, ambil yang wajib dulu, ya, leburkan yang sunnah. Nah, harus minta izin. Nah, kapan dia harus minta izin, jemaah? Ketika suaminya ada di rumah atau pulang pergi kerjanya ke rumah, ya. Kalau suaminya safar nggak perlu izin, ya. Misalnya dia berkata kepada istrinya, saya akan safar 1 pekan ke tempat A atau B misalnya, maka dia boleh, si istri ini puasa sunnah tanpa izin suaminya, karena safar jauh ke Jakarta misalnya, nggak mungkin, ya kan. Nah, jauh safarnya. Nah, itu jemaah. Kalau ada dia di rumah, maksudnya di sini adalah boleh dia keluar pergi cari nafkah, balik lagi, maksudnya gitu. Kalau dia safar, nah itu boleh dia nggak minta izin. Nah itu yang berkaitan dengan puasa sunnah bulan Syawal. Kemudian di antara sunnah di bulan Syawal ini adalah yang kita tahu adalah menikah, katanya, ya kan? Melakukan akad nikah atau dukhul di bulan Syawal. Ya, maksudnya akad kemudian dukhul. Ya. Terusnya dukhul, ya? Biasa. Ya. Dukhul itu bahasa bukan bahasa Arab, ya? Iya, bahasa Arab. Bahasa Arabnya orang Indonesia. Ya, dukhul itu. Jadi kalau kitab klasik, ya, kalau kitab klasik itu jima itu dukhul, ya, disebut dengan dukhul. Makanya dulu katanya Gus Dur, ya, pernah guyonan, buat guyon sama raja Arab katanya, ya, itu nggak usah bahasa. Ya. Nah, itu ada kok di YouTube, ya. Nah, kita lihat di sini. Dalilnya adalah ini Aisyah lagi, ya, radhiyallahu taala anha.
tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku di bulan Syawal. Lihat. Nabi SAW menikahi Aisyah kan di umur berapa tahun? 9 tahun. Ya. Kelas berapa itu kalau di ini? Kelas 4 ya. 4 SD-nya mah. Ya. Dan Nabi SAW tidak langsung dukhul bersama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di saat itu, enggak. Ya, tidak. Tidak juga bermalam, masih di tempat ayahnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Kemudian beliau berkata lagi, wa bana bi fi Syawal. Ya. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah sudah berumur ini, ya, umur lebih dari 10 tahun, ya 10 atau dan ke atasnya, wa bana bi fi Syawal. Rasulullah baru mulai bermalam dukhul dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di bulan Syawal juga. Ya, di bulan Syawal juga. Nah, wa kanat Aisyatu tastahibbu ayyubna bi nisa'iha fi Syawal. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu sangat menganjurkan untuk seseorang itu menikah di bulan Syawal. Ya. Di sini apakah Nabi SAW hanya menikah di bulan Syawal? Enggak. Ya, tidak. Ini ceritanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha saja. Tidak semua nabi, tidak semua istri Nabi SAW itu dinikahi di bulan Syawal, enggak. Ya. Nah, di sini ternyata ada tujuannya di sini jemaah. Nabi SAW menikah dan Aisyah menganjurkan para wanita itu dinikahi di bulan Syawal. Ada sebabnya. Ya. Di antara sebabnya disebutkan oleh para ulama di sini. Radda ma kanat ahwal jahiliyah alaihi, untuk membantah ya keyakinan orang-orang jahiliyah pada saat itu. Wa ma yatakhayyalahu al-ba'du min karahati at-tazawwuj wa at-tazwij wa ad-dukhul fi syahr Syawal. Orang-orang jahiliyah dulu sangat benci ya wanitanya itu dinikahi di bulan Syawal. Orang jahiliyah dahulu. Wa kanu yatatayyaruna bidzalik, dan mereka menganggap bulan Syawal itu bulan sial, bertatayur, ya, menganggap bulan sial. Kata mereka kalau ada yang nikah di bulan Syawal maka nggak akan bahagia, kata mereka itu, karena sial bulan Syawal, kata orang-orang jahiliyah dahulu. Nah itulah tujuan Nabi SAW dan Aisyah menganjurkan ya untuk menikah di bulan Syawal itu tujuannya ini jemaah, untuk membendung masyarakat jahiliyah dahulu keyakinan-keyakinan mereka yang bertatayur dengan bulan Syawal. Nah sekarang kapan kita disunahkan nikah di bulan Syawal? Kalau di tempat kita di Samarinda ini misalnya mereka semua masyarakatnya bertatayur dengan bulan Syawal ini, nah kita nikah di bulan Syawal. Itu baru hukumnya sunnah. Enggak mutlak sunnah Syawal. Ya. Ini perkataan sebagian para ulama. Ya. Jadi kalau di masyarakat kita ada orang enggak mau nikah di bulan Syawal, ya, karena bertatayur dengan gitu, maka kita buktikan. Ayo. Nah, kita apakah kami akan bahagia atau tidak? Ya bahagia insyaallah ya kan. Karena bukan tatayur. Nah, ya. Nggak boleh kita bertatayur dengan hal tersebut, syirik ya, termasuk kesyirikan. Nah, kemudian juga di antara sunnah di bulan Syawal adalah umroh, ya, umroh di bulan Syawal. Karena Nabi dulu pernah umroh di bulan Syawal. Di sini masih tentang puasa. Komunikasi sudah selesai tadi ya. Kita lanjut puasa lagi. Ini ada yang terlewatkan. Bolehkah membatalkan puasa Syawal tanpa uzur? Boleh. Ya. Kalau yang puasa sunnah itu jamaah itu adalah kita ini rajanya gitu. Maksudnya kita boleh membatalkan puasa tanpa uzur. Ya, puasa sunnah. Kalau puasa wajib itu nggak boleh. Ya, nggak boleh.
Kalau puasa sunnah itu boleh. Misalnya kita sedang puasa, tiba-tiba ada tamu datang. Ada tamu datang mau open house misalnya, tamu itu. Ya. Tamu datang, ya. Mau tidak mau kita harus layani ya kan. Kecuali kalau kita izin ke tamu itu, afwannya saya lagi puasa. Terus tamu itu juga malu-malu dia mau makan kan. Nah, kita batalkan puasa kita. Walaupun nggak ada tamu pun boleh kita membatalkan puasa karena lapar misalnya, itu terganggu dengan istri yang nggak puasa, makanannya enak dan seterusnya. Ya, boleh kita batalkan puasa. Nah, puasa sunnah jemaah, jangan salah paham nanti. Ya. Kemudian terakhir, jika puasa kurang dari 6 hari, ya, kalau puasa kurang 6 hari ya nggak dapat pahala itu, ya. Dia dapat pahala sunnah mutlak, ya, pahala sunnah puasa mutlak. Nah, kemudian juga terakhir terus ya. Bila puasa Syawal bertepatan dengan Jumat dan Sabtu. Nah ini Jumat dan Sabtu. Boleh jangan? Ya, puasa sunnah Jumat boleh juga, Sabtu pun boleh. Dan para ulama menganjurkan agar kalau puasa sunnah Sabtu itu di puasa sunnah juga di hari Ahad gitu. Tapi kalau di sini mengatakan boleh, mutlak dibolehkan. Ya, yang nggak boleh kan adalah mengkhususkan. Ya, mengkhususkan. Makanya kalau misalnya hari Arafah itu jatuh di hari Sabtu, boleh kita puasa karena kita nggak mengkhususkan. Nggak benar mengkhususkan. Kebetulan, hanya kebetulan jatuh. Nah, gitu. Ya. Nah, mungkin itu saja. Ya, pembahasan kita pada hari ini tentang fikih sunnah bulan Syawal. Ya, jadi siapa saja yang masih belum Syawal, maka segera ya, sebelum datangnya kesibukan yang lain, ya. Kemudian sebelum datangnya ya uzur-uzur yang lain. Nah, semoga kita mendapatkan jemaah apa yang menjadi tujuan syariat puasa itu, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la'allakum tattaqun. Maka dengan itu kita mengambil pelajaran, dengan puasalah ya, kita mengambil pelajaran takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bertanyalah pada diri kita jemaah, apakah setelah Ramadan ini ketakwaan kita bertambah atau semakin berkurang sedikit demi sedikit. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.